Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ruslan di Rude Studio. Di video kali ini kita akan membahas tentang image trace, teman-teman. Jadi image trace itu adalah membuat vektor dari format gambar yang sebelumnya bitmap ya. Jadi teman-teman, kalau kita ngambil gambar dari FreePic atau dari manapun kan formatnya bitmap ya. Bitmap itu sederhananya kita tidak bisa diedit lagi, teman-teman, karena ini misalnya mau kita ganti warna yang merah ini jadi misalnya jadi warna biru, itu tidak bisa lagi karena memang dia sudah menyatu ya. Jadi keseluruhan gambar ini sudah menyatu. Jadi sedangkan vektor itu kan file mentah yang masih bisa kita edit, yang masih bisa kita atur ulang ya. Nah, terkadang kita kan butuh aset-aset desain yang memang menunjang atau kita perlukan untuk project desain kita ya. Misalnya ini kita memasukkan maskot yang tersedia di internet seperti ini, dan tentunya kalau harus dengan background-backgroundnya sekalian kan agak merepotkan. Tapi bagaimana jika kita bisa mengambil gambar ini saja dengan kemudian kita melakukan pengeditan di beberapa tempat ya. Oke, baik, langsung aja contohnya. Langsung kita klik di sini gambarnya yang sudah di copy, kemudian teman-teman bisa pilih image trace ya. Di sini image trace, otomatis gambarnya akan seperti ini, hitam putih. Nah, tinggal teman-teman atur saja bagian di image trace panel di sini. Di sini kita akan atur ya. Jadi kalau tipe teman-teman modenya itu black and white, jadi kita fokusnya di black and white saja jika perlunya hitam putih. Tapi memang jika perlunya warna, teman-teman ambil di color ya. Nah, seperti ini. Oke. Untuk colornya sendiri, teman-teman, kalau kita geser ini, jadi ketepatan warnanya makin sedikit karena kita mengurangi jumlah warna ya. Seperti ini juga. Jadi warna yang dibuat juga semakin sedikit ya. Nah, tapi teman-teman, kalau kita angkat terus dia, kita naikkan, ketepatan warnanya hampir mendekati sama dengan file aslinya. Jadi makin banyak warna makin bagus. Oke, kita di angka 29 aja. Kemudian ditingkatkan padnya ya. Pad ini ya, semacam lekukan-lekukan seperti itu. Jadi kita bisa lihat ya, atur perpindahan-perpindahannya. Oke. Ya, jika terlalu banyak kita bisa melihat di sini detailnya jadi kurang bagus ya. Oke. Kita ambil coba 38%. Corner ini sudut ya. Jadi misalnya kita lihat lebih besar. Kalau kita turunin ya, teman-teman bisa lihat. Jadi kita usahakan sudutnya ini oke. Sekarang noise-nya ya, noise ini ya kita bisa langsung lihat bagian-bagian yang noise itu kita dikurangi. Oke. Dan kalau kita lihat dari jauh ya, oke, komposisinya hampir mendekati mirip dengan gambar aslinya ya. Kalau kita ambil dari source gambar aslinya di sini, kita paste, teman-teman bisa lihat bagaimana hasil dari tracing dengan gambar aslinya. Jadi benar-benar
kalau kita lihat dari jauh itu hampir mendekati 100% kesamaannya. Nah, tapi kalau kita dari dekat tentu kita akan bisa lihat banyak perbedaan, ya, tidak rapi, ya, karena memang dia dilakukan secara otomatis. Tentu saja ini tidak rapi. Tapi untuk sebuah tools yang bisa membuat dia men-tracing sebuah image secara otomatis, ini sangat membantu teman-teman, apalagi untuk kebutuhan desain yang cepat, ya. Nah, sekarang bagaimana cara untuk membuat dia terpisah dengan background? Oke. Jadi di sini teman-teman klik dulu hasil yang sudah kita edit, kita setel tadi di sini di image trace panelnya. Kemudian teman-teman pilih expand di bagian atas di sini, ya. Nah, sehingga di sini dia sudah membentuk sebuah objek, ya. Oke. Nah, kemudian di sini tergroup, ya, kalau sudah kita expand. Oke, ini yang kedua, kita hapus saja. Kalau sudah nampak garis-garis seperti ini, berarti berikutnya adalah tinggal kita klik kanan, kemudian di ungroup. Oke. Dan di sini kita bisa keluarkan. Nah, seperti ini teman-teman. Oke. Kita hapus bagian backgroundnya. Jadi ini bisa kita ganti, ya, tentu saja karena banyak warna yang kita pilih tadi, sehingga detail-detail seperti ini juga memiliki warna yang berbeda. Nah, kalau masih belum bersih, ya teman-teman pastikan bersihkan dulu. Kita tes dengan menggunakan magic. Kita tes dulu, ya. Kita grouping dulu semua, kemudian kita isolate. Oke, ini di close saja. Saya tes dengan klik, ya, menggunakan magic wand tool ini. Kita klik warna kuningnya. Oke. Kalau kita delete, oke, berarti bagian kuning ini dan kuning di dalam juga kena, ya. Oke, berarti kita unseleksi bagian dalam juga. Klik tahan shift aja. Kalau kita delete, oke, bagian ini kita klik lagi shift, klik, sehingga dia terunseleksi. Yang ini juga, oke, tinggal di delete. Oke. Nah, ini begitu teman-teman. Jadi kita sudah dapat objek sebuah maskot vektor sekarang. Jadi kalau memang kebutuhannya cepat dan kita butuh gambar yang berupa vektor seperti ini, sedangkan gambar yang tersedia adalah bitmap berupa JPEG, ya, atau PNG juga tapi pengen kita edit, maka jawabannya adalah menggunakan image trace. Klik gambarnya, kemudian image trace. Jadi ini kita sudah berhasil teman-teman, tinggal digunakan saja. Kalaupun mau dibersihkan silahkan, mau disatukan, mau di unite sehingga lebih rapi juga silahkan. Tapi kalau bisa langsung pakai dan memang kebutuhannya mendesak, ini saja sudah cukup. Berikutnya itu tadi yang kompleks, kalau image trace-nya lumayan banyak objek, ya. Tapi kalau objeknya cuman seperti ini, ya, teman-teman bisa lihat ini kelelawar, ya, logo Batman, dan ini bentuknya juga JPEG bitmap. Teman-teman, kita mau ngambil bagian ininya saja. Tentu kalau kita trace secara manual menggunakan pen tool kan sebenarnya ya bisa-bisa saja gitu kan. Tapi tentu ini kan memakan waktu, walaupun untuk sebuah logo yang sederhana seperti ini sebentar juga. Tapi kalau banyak objeknya teman-teman akan sangat repot, ya. Jadi langsung saja pilih image trace dan selesai teman-teman, ya. Kalau kira-kira belum
belum terlalu ada bagian-bagian yang teman-teman masih kurang, kita balik lagi ke image trace panel ya, kita lihat thresholdnya kita tambah seperti ini, padnya juga kita coba tambah, noise nya juga kita kurangi. Oke. Nah, di sini tadi kan kita menggunakan bitmap yang terdiri dari logo dan background warna putih ya. Jadi sebenarnya di image trace panel juga disediakan ignore white. Jadi kita ketika nanti mengexpand itu tanpa background lagi, jadi menghilangkan warna putih. Jadi kita cek ini saja ignore white-nya dan kemudian kita close saja. Oke. Nah, sekarang baru kemudian kita expand dan tidak ada ya, sehingga otomatis tadi bagian putih itu tidak ada. Kalau kita ulang ya, kita ulang, jadi ini kan tinggal bagian expand ya, tinggal kita expand saja. Ini kita sudah ignore white, tapi kita mau ngambil bagian hitamnya saja, tinggal tekan expand. Oke, jadi selesai dan kita bisa lihat ini vektor yang bisa kita edit. Jadi image trace ini sangat-sangat membantu sekali ya, apalagi untuk logo-logo atau icon yang sederhana seperti ini, keakuratannya itu bisa mencapai hampir 100%. Baik teman-teman, jika ada pertanyaan jangan lupa tulis komentar di bawah dan jangan lupa untuk subscribe supaya kamu tidak ketinggalan video tutorial desain lainnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.